ada yang mencurigakan, Mbak. Pulang ya selalu on time, perhatian dan sayang ke saya dan anak-anak juga nggak berubah. Tapi nyatanya suami sudah nikah siri setahun belakangan dengan selingkuhannya, Mbak. Dia itu mengaku pernah tidur sama si A, lalu hamil, dan mau nggak mau ya wanita itu minta dinikahin sama suami. Siapa yang kuat mendapat kabar seperti ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, kalau ada bunda yang bertanya pada saya, Mbak Novi, kenapa kebanyakan suami bisa selingkuh dengan rekan kerja ya? Saya sering menjawabnya, Bun. Selingkuh yang paling mudah dan rawan terjadi, jelas selingkuh dengan rekan kerja. Kenapa? Mari Bun, kita sejenak berpikir. Dalam sehari, waktu-waktu suami produktif dan energinya masih full, itu lebih banyak di mana? Ya pasti di tempat kerja ya. Sedangkan ketika suami pulang ke rumah, bunda dan anak-anak sekedar mendapat sisa-sisa energi dari diri suami. Para wanita di tempat kerja pun dalam kondisi penampilan yang fresh. Dia berdandan dan tidak jarang untuk mencairkan suasana. Dengan ramah tamah mereka sering ngobrol bareng dan bercanda bareng. Nah, sedangkan ketika di rumah, kita sebagai istri yang sudah sibuk bekerja seharian, ketika sudah pulang ke rumah, terkadang berdandan seadanya. Yang penting makanan sudah siap, anak-anak dan pekerjaan rumah sudah beres. Sehingga dari segi visualnya suami, ya lebih terpuaskan ketika melihat rekan kerja wanitanya. Dalam hal komunikasi Bun, terkadang dalam kondisi capek, istri juga lelah dan capek ya. Ketika di rumah cenderung pasif, ngobrolnya juga seadanya. Lebih banyak diam untuk sejenak mengistirahatkan pikiran dan badan. Jadi di sini bonding emosi pada suami jelas kurang. Nah, makanya di sini jelas kalau rekan kerja suami juga berbahaya dan rawan sekali terjadi perselingkuhan. Nah, biar Bunda bisa lebih jelas, saya share kasus klien saya ya. Semoga bisa Bunda ambil ibroh dan manfaatnya. 5 bulan yang lalu, saya menangani kasus suami selingkuh dengan rekan kerja. Dan ternyata, diam-diam sudah nikah siri. Ya, istri mana yang gak kaget Bun dan sangat terpukul ya mendapat kabar seperti itu. Padahal, rumah tangga selama 12 tahun itu baik-baik aja. Selama 12 tahun pernikahan, itu gak ada yang mencurigakan, Mbak. Pulang selalu on time. Perhatian dan sayang ke saya dan anak-anak juga gak berubah. Tapi nyatanya suami sudah nikah siri setahun belakangan dengan selingkuhannya. Dia mengaku pernah tidur sama si A, lalu hamil dan mau gak mau wanita itu minta dinikahin. Siapa yang kuat mendapat kabar seperti ini, Mbak? Kata klien saya pada waktu bimbingan dengan saya. Ya, awalnya suami klien saya ini Bun, iseng. Sering digoda rekan kerja wanitanya, sering dimintain tolong, nebeng pulang, dan sering curhat kalau dia menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, singkat cerita, tergodalah dengan cerita si pelakor itu dan berujung check-in di hotel. Setelah itu, pelakor ternyata hamil, Bun. Karena suami klien saya ini memiliki rasa iba dan rasa tanggung jawab yang tinggi, Bun, alhasil ya diam-diam nikahin siri. Klien tahu dari mana, Mbak, kalau suami sudah menikah siri? Oke, semenjak 1 tahun belakangan setelah suami nikah siri, suami ini ketika di rumah seperti bingung Bun, linglung ketika di rumah. Ngobrol apa, jawabnya apa, jadi ngelantur. Disentuh istri nggak mau, ditanya ada masalah apa, jawabnya ketus dan nyolot. Akhirnya emosi suami memuncak dan jujur kalau suami sudah nikah siri sama rekan kerjanya. Nah, di sini bom waktu yang telah menjawabnya ya Bun. Saya sangat paham betul kondisi klien saya. Pasti remuk redam dan gak sanggup menerima kenyataan ini. Nah, dalam bimbingan awal, saya bantu klien saya untuk menetralkan emosinya supaya klien saya ini bisa kembali tenang. Karena apa? Kita akan lebih mudah terhubung dan memahami petunjuk dari Allah Bun ketika hati kita tenang. Nah, setelah klien saya tenang, baru klien saya arahkan untuk fokus dulu pada penataan diri. Bangkitkan rasa percaya diri, bangun kembali nilai dalam diri dengan aktif kembali bersosialisasi. Sayangi diri dengan merawat diri dan tunjukkan kalau sekarang Bunda sudah lebih baik dan lebih bahagia. Tujuannya apa sih Mbak Novi? Ya, jelas tujuannya agar suami berpikir ulang, Bun. Dan untuk mengecoh alam bawah sadar suami, ternyata istriku ini lebih baik, lebih terhormat, dan lebih baik daripada dengan wanita yang di sana, yang asal mau dan menghalalkan segala cara untuk merebut suami Bunda.
Nah, setelah 2 bulan klien saya ini berhasil bangkit, Bun. Nah, setelah bangkit, baru saya dorong klien saya untuk mempengaruhi alam bawah sadar suami secara halus melalui ikhtiar batin. Di sini saya menyarankan 2 cara untuk ikhtiar batin, yaitu kuatkan aura pesona daya tarik dan aura seks appeal Bunda dengan menggunakan cincin aura Madinah, dan juga kecoh alam bawah sadar suami, pengaruhi alam bawah sadar suami dengan cara sering-sering menyentuh suami. Karena apa? Ya, cincin aura Madinah memang sudah di-setel secara khusus melalui amalan wirid dan bisa digunakan untuk mempengaruhi suami, Bun. Ketika Bunda memakai cincin aura Madinah, Bunda rutin aktivasi media penyelarasan aura suami istri, dan Bunda istiqomah melakukan saran yang sudah saya bekali dalam buku panduan, maka insya Allah tubuh Bunda akan menghasilkan energi positif yang kuat yang bisa digunakan untuk mempengaruhi suami. Dan Alhamdulillah, selang 5 bulan, atas seizin Allah dan pertolongan dari Allah, Bun, suami mentalak istri sirinya dan minta maaf sejadi-jadinya pada klien saya. Nah, di sini saya mengarahkan klien saya untuk main cantik, Bun. Biar suami yang berusaha membuat pilihan untuk memutuskan istri sirinya tanpa Bunda minta. Jadi Bunda tidak terkena dosa tahbibnya. Bun, Allah itu maha mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jika Allah gak ridho dengan pernikahan suami, maka Allah akan memudahkan Bunda untuk berikhtiar memutus hubungan suami ketika Bunda mengikhtiarkannya. Ya, jadi begitu ya Bunda, sedikit ilmu dan pengalaman yang bisa saya share pada para Bunda kali ini. Semoga Allah menuntun para Bunda untuk senantiasa dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Apabila saat ini para Bunda butuh saran dan pendampingan khusus perihal masalah rumah tangga dengan saya, silahkan Bunda bisa japri saya pada nomor yang ada di atas ini. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.